Oke, tadi kita telah membahas kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Ada berapa tadi? Ada 7 ya. Jujur, bertanggung jawab, kematangan emosi, emosi yang matang, kondisi fisik yang baik, yang sehat, profesional, mampu bersosialisasi, ngomong dua arah ya. Kalau satu arah itu katanya Denny Canan khotbah dan dua arah. Sampai ngopi bener panik. Mampu bersosialisasi, kemampuan yang terukur atau tersertifikasi, mempunyai rasa bangga. Jangan lupa ketika sebagai penolong atau pelaku pertolongan pertama, kita harus mengamankan diri kita. Salah satunya dengan cara memakai alat perlindungan diri atau sering kita singkat dengan APD. Ada beberapa, minimal kalau di setelah pandemi ini kita memakai dua alat perlindungan: sarung tangan latex, kacamata, masker, helm, sepatu, berpakaian pelindung. Ini ponakan hunde kita delok ya Allah Gusti. Oke, kita lanjut ya. APD ada minimal 2 ya, sarung tangan, latex, kacamata, pakaian pelindung, masker, helm, sepatu. Setelah melakukan pertolongan, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, membersihkan peralatan yang habis pakai langsung dibuang di tempat sampah atau disendirikan, karena sampah medis harus dipisahkan dengan sampah non medis. Peralatan PP. Nah, ini beberapa peralatan PP yang wajib atau mempermudah kita. Ya nggak wajib, tapi sebaiknya kalau kita sebagai pelaku pertolongan pertama, kapanpun dimanapun kita tidak bisa menerka-nerka atau memastikan bahwa kita dan orang lain akan aman. Alangkah baiknya kita menjaga nih, kita prepare dengan menyiapkan alat-alat 16 pieces ini yang kita wajib, separohnya lah kalau minimal lah. Penutup luka, kapas, kasa steril, selimut kecil atau selimut, bantalan kasa, kartu penderita, pembalut, alat tulis, dan banyak lain sebagainya. 18 piece tadi ya. Kita lanjut ke penilaian. Langkah-langkah. Jadi bagaimana cara menilai? Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh agar kita bisa menilai penderita atau si korban atau si kecelakaan tadi? Ada 6 karakter penilaian kita atau kriteria penilaian kita, yaitu apa saja yang kita nilai. Nilai face-nya, orangnya enggak, yaitu kita nilai keadaannya bagaimana, apakah memungkinkan untuk kita tolong. Penilaian dini, kita kuasai lokasi di lapangan. Pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki. Nanti kita bedah langkah-langkahnya, kita cari ya, kita praktek. Riwayat penderita bagaimana, kronologinya bagaimana tadi waktu kecelakaan, atau orangnya kok tiba-tiba kejang-kejang, riwayatnya bagaimana, atau pernah sakit, apa pernah atau pernah mengalami trauma sebelumnya atau punya penyakit turunan dan lain-lain. Nah, kita amati itu. Pemeriksaan berkala, sudah dilakukan penilaian, kita ulang lagi langkahnya seperti tadi. Dan terakhir yaitu pelaporan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keadaan. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum
tentang kejadian yang sedang dihadapi. Bagaimana kondisi saat itu? Bagaimana? Rame, sepi. Motornya, misalnya kalau kecelakaan, motornya di seberang jalan, orangnya di seberang jalan misah. Kemungkinan apa sajakah yang akan terjadi? Macet, patah tulang, atau gimana? Bagaimana mengatasinya? Kalau patah tulang dilakukan apa? Pembidaian, apa langsung dievakuasi, panggil ambulan. Nah, itu untuk memprediksi saat di lokasi apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita pastikan, yaitu ada 7 ya di sini. Langkah-langkahnya itu pastikan keselamatan diri Anda, orang di sekitar, dan si korban. Bagaimana? Perkenalkan diri. Halo, nama saya Nur Kasani. Saya dari PMI. Apakah saya boleh menolong? Itu kan keadaan kejadian. Bagaimana tadi kronologi kejadiannya, Bapak? Kita lihat penilaian dini dari kepala sampai ke ujung kaki. Kenali dan atasi gangguan yang mengancam. Apa yang mengancam ini? Tengah jalan berarti yang mengancam apa? Masih sadar orangnya? Sudah tidak sadar? Kalau di tengah jalan bisa berkomunikasi, bisa jalan enggak? Kalau bisa jalan, ayo ke tepi, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Kalau nggak bisa ya Bapak bisa digerak-gerakkan tangannya, nggak bisa kelihatannya patah ya, stabilkan, lakukan pembidaian, minta bantuan. Penilaian dini, tentukan kesan umum, trauma atau medis. Apa nih? Pemeriksaan respon, ASNT, awas, sentuh. Berarti awas, sentuh. Saya dicek lagi ya. Tidak respon, memastikan jalan nafas terbuka. Pasien dengan respon baik, pasien dengan tidak respon. Menilai sirkulasi dan pernafasan, hubungi bantuan. Nah, ini cek nadi karotis di sini ya. Membuka jalan nafas, tekan dahi, angkat dagu. Gini ya. Pemeriksaan fisik, kepala, leher, dada, perut, punggung, panggul, anggota gerak bawah, anggota gerak atas. Pada pemeriksaan fisik bagi penderita cedera, carilah adanya PLNB. Pada pemeriksaan fisik bagi penderita cedera, carilah adanya PLNB. Nanti kita tanyakan PLNB itu apa. Pemeriksaan kepala, patah leher, tulang belakang apa ya? Pemeriksaan kepala, pemeriksaan leher, pemeriksaan dada, pemeriksaan perut, pemeriksaan panggul, perut bagian bawah, pemeriksaan anggota gerak bawah, pemeriksaan anggota gerak atas. Ini denyut nadi ya. Bayi normal berarti 120 sampai 150 kali 1 menit dan seterusnya. Pemeriksaan nadi
radialis, radialis di sini, brachialis, carotis, nah, femoralis. Riwayat penderita: keluhan utama obat-obatan, makanan, minuman, penyakit yang diderita, alergi, kejadian, pemeriksaan berkala, respon, Mas Pak, jalan nafas, frekuensi dan kualitas pernapasan, nadi, keadaan kulit. Ulangi pemeriksaan fisik, periksa ulang penata laksanaan penderita, pertahankan komunikasi, ngobrol. Data pasien, nama, keluhan utama, tingkat respon, keadaan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, peran fisik, dan penting kompak. Yang penting kompak tadi itu keluhan utama, obat-obatan, makanan, minuman, penyakit yang diderita, alergi atau kejadian. Ulangi pemeriksaan fisik, periksa ulang penata laksanaan penderita. Lainnya gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, menurut saya kurang jelas, nanti bisa dicek di kolom komentar, kita bahas lagi.